Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita akan membahas IP6 pada pertemuan kali ini, di mana IP6 ini merupakan versi pengganti dari IP versi 4, di mana IP versi 4 publik ya ini. Sebenarnya di berbagai macam RIR atau regional penggunaan IP publik itu sudah mulai hilang atau sudah terpakai semua. Ya langka lah ibaratnya, bahkan di Asia sendiri mungkin juga sudah sangat sedikit sekali. Jadi IP6 ini adalah pengganti atau penerus dari IP versi 4 ya. Nah, kita tahu bahwa banyak sekali sudah aplikasi itu di-develop atau dipakai pada IP versi 4 ya, tapi sekali lagi IP versi 4 karena space-nya sangat terbatas sehingga berbagai macam organisasi standar mendorong munculnya pengganti dari IP4 yaitu IP versi 6. Termasuk juga saat ini banyak sekali perkembangan teknologi pendukung yang menggunakan IP cukup masif seperti 5G, kemudian juga IoT ya, atau Internet of Things, di mana benda-benda ataupun mesin kita bisa taruh sensor, mungkin di mobil atau di pabrik-pabrik manufacturing, atau di situs-situs remote atau di CCTV kita bisa taruh IP, sehingga ini juga mendorong kebutuhan IP publik itu semakin tinggi. Nah, di dalam course ini atau di dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang transisi IP versi 4 ke IP versi 6 dan juga sedikit pengetahuan tentang IP versi 6. Diharapkan dengan mengikuti course ini Anda bisa melihat keuntungan IP versi 6 ataupun benefitnya IP versi 6 terhadap IP versi 4 dan juga mempelajari beberapa konsep dari IP versi 6 sehingga Anda bisa mendeskripsikan seperti apa format, fungsi, kemudian juga mengatur IP versi 6 ini ke device itu seperti apa, atau konfigurasi IP versi 6 ini seperti apa, termasuk juga pengalamatan dan juga static root-nya. Sebenarnya tidak ada yang jauh berbeda ya static root antara IP versi 6 dengan IP versi 4. Cuma dalam mekanisme seperti NAT itu tidak ada di IP versi 6. Kemudian IP6 tidak menggunakan ARP seperti IP versi 4. Nanti kita akan lihat apa pengganti ARP misalkan di IP versi 6. Oke, kita lihat dulu overview-nya. Untuk IP versi 4 ini kita tadi sudah ulas di depan bahwa di sekian RIR ini IP versi 4 ada yang sudah exhaust atau sudah hilang atau sudah terpakai semua ya, sederhananya begitu. Tidak hilang tapi sudah di-coupling semua oleh pihak-pihak tertentu sehingga kalau kita mau request lagi udah nggak ada. Tapi masih ada beberapa RIR lain yang masih tersedia tapi sudah jumlahnya amat sedikit ya. Saya bisa mungkin perlihatkan data dari Hurricane Electrics. Kita bisa lihat di sebelah kanan ini ada statistik penggunaan IP versi 4 publik di beberapa area. Di Afrika sisa sejutaan, APNIC, Asia Pasifik, Indonesia ada di sini. Ini juga mungkin nggak akan lama, ingat di Indonesia, di Asia Pasifik ini ada 4 negara dengan penduduk besar. China, Indonesia, Pakistan, India. Ya, ini negara-negara dengan penduduk besar yang ini mungkin nggak akan lama lagi. Kemudian seperti ARIN, LACNIC, dan RIPE ini sudah, ya RIPE dan ARIN terutama ini sudah, ya bisa dibilang nggak ada lagi lah, sudah di-coupling semua. Jadi sebenarnya sangat perlu disegerakan ya untuk
negara kita ini bisa mengadopsi IP versi 4. Nah, jadi alasan IP versi 6 untuk segera diadopsi itu sangat urgent sebenarnya, melihat tadi ya, perkembangan penggunaan IP versi 4 publik itu di beberapa area itu sudah exhaust atau sudah tinggal sedikit saja lagi, tinggal jutaan di beberapa tempat, ada 1 juta dan 3 juta, tadi ada tinggal ribuan, tinggal menunggu waktu, mungkin 2 tahunan ke depan udah nol semua itu IP versi 4, mungkin. Nah, kalau kita bandingkan head to head antara IP versi 4 dengan IP versi 6, maka kita bisa lihat bahwa IP versi 4 secara jumlah tadi sudah mau habis ya, exhaust. Kemudian untuk IP versi 6 bisa dibilang hampir infinite. Jadi hampir tidak terbatas lah dengan kebutuhan sekarang, kecuali nanti manusia punya koloni banyak ya. Mungkin ada koloni di planet Mars, mungkin ada di planet lain yang seperti bumi juga, mungkin kita tidak akan pakai versi 6 lagi, mungkin saja. Kemudian di IP versi 4 untuk paket headernya juga maklum saja karena ini termasuk protokol yang tua, kita bisa lihat IP headernya cukup kompleks dan lebih banyak sebenarnya fieldnya dibanding dengan IP versi 6. Di IP versi 6 nanti Anda akan lihat bahwa headernya jauh lebih simple, walaupun untuk panjang itu lebih besar. Kemudian kalau kita cek di routing table, IP versi 4 ini juga jauh lebih panjang routingannya. Kemudian ini akan menyebabkan kalau semakin panjang atau semakin kompleks, maka akan semakin lama. Biasanya sih seperti itu. Dan juga tadi saya sempat sedikit sebut di depan, IP versi 4 ini masih ya bukan masih bergantung, tapi memang bergantung dengan protokol ARP. Ya, jadi bekerja secara berdampingan dengan ARP, di mana ARP ini akan menjembatani antara IP dengan MAC address. Dan ARP ini adalah open protokol, ya, protokol terbuka yang rentan untuk diserang atau dieksploit. Ya, salah satunya bisa terjadi broadcast strong. Di sini disebutkan ARP bisa menyebabkan broadcast strong. Nah, tadi terkait dengan paket header, kalau kita lihat di IP versi 6 memang lebih simpel. Tadi sudah output simple, headernya lebih panjang. Nanti kita bisa lihat paketnya. Kemudian IP versi 6 juga sudah include di dalamnya security feature, IPsec. Ini sudah by default bawaan. Kalau IP versi 4 adalah tambahan. Jadi di IP versi 4 itu opsional, sedangkan by default IP versi 6 bisa dibilang support, bukan support sih. Seingat saya natively IPsec ini hadirnya atau hidup awalnya di IP versi 6, kemudian baru diturunkan ke IP versi 4. Kemudian juga yang menarik untuk end-to-end communication, ya ini cocok untuk IoT misalkan. IoT ini end-to-end, atau misalkan Anda punya device mobile, ya di sini sebutkan mobility, itu juga cocok menggunakan IP versi 6. Kemudian juga kalau Anda berharap dengan jaringan yang punya quality of services atau layanan yang sangat baik, maka IP versi 6 ini punya feature untuk menjaga quality of service lebih baik. Oke, ini hal-hal yang mendorong kenapa kita harus pakai IP versi. Nah, ini headernya ya. Headernya kalau kita lihat IP versi 6 jauh lebih sederhana sebenarnya ketimbang IP versi 4. Beberapa yang ada di IP versi 4 di delete atau dihilangkan. Kita bisa lihat yang dicoret-coret itu nggak dipakai lagi di IP versi 4, versi 6. Sehingga IP versi 6 ini jauh lebih sederhana. Cuma tadi saya sudah sebut 2 kali di depan bahwa IP versi 4
punya header lebih pendek daripada IP versi 6. Selain itu, IP versi 6 juga punya extension header ya, extension header. Extension header ini kalau kita lihat dari tanpa next header atau ada next header. Next headernya ini kalau isinya 0 itu berarti ada lanjutan ya. Sebentar kita lihat tabelnya aja di sini, kayaknya nggak ada tabelnya deh. Ada nggak? Ada. Oke. Next header mana ya next header? Nah, sebentar ini cohesion control traffic ya, ini termasuk QoS ya. Dia punya priority. Sebentar, next header, next header, next header. Oke, ini adalah next header. Ya, kita bisa lihat tanpa next header atau tidak ada lanjutan header berikutnya, maka tidak ada isinya ya, dikasih dash kayak gitu. Tapi kalau ada dari 0 kodenya 60, 43 dan seterusnya. Jadi kita bisa lihat di sini di dalam paket IP versi 6 kalau ada tambahan di dalam next header-nya ini angka ini tadi berarti ada lanjutannya nih. Ada lanjutannya next header-nya di sini. Nah, bisa juga kodenya misalkan 51 atau 6. Jadi berarti next header-nya apa gitu. Tinggal lihat di tabel tadi, nggak perlu Anda hafalkan, tapi Anda cukup tahu bahwa di dalam IP versi 6 ternyata dia bisa menambahkan atau extend header dengan menggunakan next header. Jadi extend-nya dengan cara seperti itu. Nah, kemudian bagaimana IP versi 6 ini di paket IP versi 6 ini diproses. Kita bisa lihat kalau IP versi 6 ini melewati beberapa router atau bisa kita sebut ada intermediate router, intermediate device, intermediate router, maka biasanya yang hanya tertentu saja yang akan diproses gitu. Jadi kalau misalkan ini sender atau pengirim, router pengirim, sumber dari paket mengirimkan sekian paket, maka begitu sampai di intermediate router, yang diproses hanya basic header dan hop by hop option header. Jadi cuman ini saja yang akan diproses, kemudian setelah itu di forward ke tujuan berikutnya. Data akan di forward ke tujuan berikutnya. Di tujuan berikutnya baru akan diproses semua paket yang ada. Nah, sehingga dengan adanya model seperti ini, selektif, ini akan meningkatkan forwarding proses, akan meningkatkan kemampuan router untuk forward atau meneruskan paket, sehingga jauh lebih cepat. Jadi salah satu alasan kenapa IP versi 6 ini bisa lebih cepat karena juga ada mekanisme yang seperti ini, sehingga dia bisa lebih cepat dalam forward paket. Yang ini kalau kita bandingkan dengan IP versi 4 tentu saja punya keunggulan lebih baik. Nah, kemudian untuk format alamat, sekali lagi IP versi 4 dan IP versi 6 ini sangat berbeda sekali. Di IP versi 4 mungkin Anda akan melihat formatnya dengan menggunakan angka desimal. Kalau kita susuri lebih jauh ya, ternyata angka desimal itu dirubah menjadi angka biner. Nah, di IP versi 6 tidak menggunakan desimal, tapi yang dipakai adalah heksadesimal. Jadi IP versi 6 ini menggunakan heksadesimal, panjangnya 128 bit. Jadi panjangnya 128 bit. Terus setiap segmen atau oktet itu terdiri dari 16 bit.
Setiap oktet ini isinya 16 bit. Bisa kita pecah lagi satu angka di sini 4 bit. Angka di sini 4 bit, 4 bit, 4 bit. 4 kali 4 sama dengan 16. 4 kali 4 harap dibalas ya, kira-kira seperti itulah. Oke. Begitu juga ketika ini diturunkan kembali. Bilangan-bilangan heksadesimal ini kalau kita rubah, maka juga dalam bentuk biner. Aslinya diprosesnya juga dalam bentuk biner. Itulah kenapa diharapkan bisa konversi bilangan biner, heksadesimal, desimal, dan oktal. Karena memang ya komputasi nggak jauh-jauh dari situ, terutama apalagi untuk biner, lebih cepat pemrosesannya dalam bentuk biner. Karena di level hardware, ya biner yang di eksekusi 1010 tersebut. Kita di sini angka 4 misalkan, dalam bilangan desimal itu ya, kita rubah ke dalam bentuk heksadesimal juga 4. Gitu. Gampang aja. Gitu. Tapi kalau misalkan angka 10, ya berarti heksadesimalnya adalah tapi kalau binernya semua sama. Jadi kalau binernya ini akan sama semua. Ini dirubah ke biner akan sama semua. Ya 4 kita rubah jadi biner. 4 itu ini. Nah ini 4. Kemudian kalau 10 juga kita rubah dalam bentuk biner. Jadinya ya 1010. A dalam bentuk heksa, kalau kita rubah dalam bentuk biner juga 1010. Sebenarnya kalau kita lihat akan jadi seragam semua ya. Ketika dalam bentuk biner itu semua akan seragam. 101010 dan juga lebih gampang juga kalau kita mau operasikan dalam bentuk AND, OR, XOR dan yang lain-lain. Ya logika matematika atau logika digitalnya bisa kita terapkan di situ. Nah, selain itu mungkin waktu di IP versi 4 Anda pernah belajar netmask atau network address atau CIDR. Kalau di dalam IP versi 4 biasanya ini disebutnya prefix. Tapi yang nggak apa-apa lah kita sebut juga dengan mask. Jadi modelnya seperti ini. Ditambahkan /64. Ya, ini subnetnya seperti itu. Ini alamat IP address-nya. Ya, ini alamat subnetnya, bawah yang atas adalah IP address yang kita berikan ke suatu host. Nanti lebih detailnya akan kita lihat di slide yang berikutnya. Nah, IP versi 6 ini juga bisa dipendekkan, ya, di abbreviate. Kita bisa memendekkan kalau kita ketemu 0 yang banyak. Jadi kalau kita ketemu 0 yang banyak, kita bisa pendekkan. Ini cara yang pertama, kita bisa memendekkan dengan menuliskan notasi 0 ini dengan 1 0 saja. Seperti ini. Kemudian kalau ada 0 di depan, ini bisa kita coret, sehingga 8 aja yang ditulis. Ada 0 di depan lagi seperti ini, 800-nya yang kita coret. 0-nya kita coret, 800-nya yang kita tuliskan. Ya ini juga ya, 0-nya kita bisa coret, DB8-nya yang kita tuliskan. Boleh seperti ini. Tapi kalau kita ketemu modelnya ada ketemu 2 0 atau rentetan 0-nya banyak ya. Dari 0 di sini, 0 di sini, sampai di sini pun boleh. Nah, ini kita bisa kalau ketemu 0, ini ketemu 0-nya di sini gitu.
Ketemu nolnya di situ. Saya hapus saja biar nggak bingung yang ini. Ketemu nolnya di situ, maka kita bisa pendekkan lagi dengan memberikan tanda petik titik duanya 2 kali. Jadi ini kita bisa pendekkan lagi menjadi lebih sederhana. Kalau banyak juga boleh, kalau banyak kita pendekkan lagi juga boleh. Jadi seperti ini, sebelah kanan, ini nolnya banyak, maka sederhananya bisa kita jadikan seperti ini. Nah, ini contoh-contoh lain. Yang panjang, ini format pendeknya. Kemudian ini panjang ya. Ini juga masih panjang. Kita pendekkan, jadinya seperti ini. Tadi yang ini, yang sebentar saya kasih warna lain aja. Yang saya kasih warna biru, ini kita bisa pendekkan dengan memberikan tanda titik 2. Jadi segmen yang sebelah kiri ditulis di sini, kasih tanda titik 2 di sini, kemudian sisanya yang ini. Nah, mungkin Anda ketemu nol-nolnya itu di 2 tempat yang berbeda. Ya, Anda bisa buat seperti ini. Jadi bisa 2 penulisannya. Sebentar, saya kayaknya punya recommended-nya deh, mana yang direkomendasikan ya. Sebentar saya lihat. Ini ada yang direkomendkan salah satunya. Dua-duanya benar, nggak ada masalah, tapi ada yang direkomendasikan. Coba saya cek dulu sebentar. Oke, tadi saya ada menyampaikan mana yang paling direkomendasikan kalau kita ketemu nol-nol yang banyak ya. Ini contoh IP versi 6 yang direkomendasikan yang warna biru ini cara penulisan. Dua-duanya benar, yang warna biru dan warna merah, tapi Anda bisa pakai yang warna biru ini yang lebih direkomendasikan. Jadi tanda titik 2 yang ditaruh di depan, bukan di belakang. Kalau ini kan titik 2-nya taruh di belakang, karena ini bisa di sini, bisa juga kita taruhnya di sini. Jadi yang direkom adalah yang ada di depan. Nah, kita lihat bahan yang tadi. Ya, ini. Jadi yang direkom adalah yang tanda titik 2-nya yang ada di depan. Nah, ini. Dua-duanya benar. Anda mau pakai ini boleh, yang ini juga boleh. Rekomendasi yang Nah, untuk klasifikasi IP versi 6 sendiri ada beberapa penggolongan. Ada untuk kebutuhan multicast, ada untuk unicast, dan ada untuk anycast. Mungkin yang agak berbeda di dalam IP versi 6 ini dibanding IP versi 4 adalah anycast address. IP versi 4 nggak ada, tapi kalau multicast dan unicast itu ada. Satu lagi mungkin broadcast ya. Di dalam IP versi 6 ini juga tidak ada broadcast sepertinya, tapi di IP versi 4 itu ada broadcast address. Jadi itu yang membedakan. Tolong nanti dicek kembali
Apakah ada anycast address atau saya sih IP versi 4 belum ada anycast address. Nah, nanti akan kita lihat satu persatu. Ya, ini dituliskan di sini tidak ada broadcast address. Ya. Setahu saya juga IP versi 4 nggak punya anycast address. Jadi di IP 6 nggak ada broadcast, di IP versi 4 nggak ada anycast. Kita akan lihat satu persatu. Ini diingat ada nama-nama, ada kepanjangannya, Global Unicast Address, Unique Local Address, Link Local Address, kemudian ada Special IP versi 6 address. Ya, ini alamat spesial, alamat khusus yang ada di dalam IP versi 6. Kemudian Other Unicast Address. Yang kita lihat pertama adalah unicast address secara global, ya, secara general dulu, secara umum. Seperti yang kita ketahui, kalau IP versi 4 itu kan kita bagi dua juga, ada network ID dan ada host ID. Sama di dalam IP versi 6 juga kita bisa lihat di sini ada pembagian, ada network prefix dan ada interface ID. Nah, di sini disebutkan bahwa network prefix ini mirip atau paralel ya, dengan network ID di dalam IP versi 4. Ya, kita bisa tahu ya di IP versi 4 itu kan ada net ID. Tadi saya sudah sampaikan ada net ID dan ada host ID. Host ID. Nah, untuk host ID-nya ini adalah interface ID. Terdiri dari 128 kurang n bit. Untuk unicast address di IP versi 6 ini ada global unicast address dan link local address. Sekali lagi tolong diingat-ingat singkatan-singkatan yang ada di IP versi 6 cukup banyak. Sebaiknya diingat. Jadi sebaiknya diingat karena kalau Anda ingin berkecimpung di dunia network, ini hal yang lazim untuk diingat, apalagi IP versi 6 yang akan digunakan di masa depan. Banyak digunakan di masa depan. Sekarang sudah banyak sebenarnya. Kita aja yang pemerintah kita dan juga mungkin para operator atau para network provider kita mungkin masih enggan untuk mengadopsi IP versi 6. Mungkin, gitu. Padahal banyak benefitnya, tadi kita bisa lihat beberapa di depan. Ada 3 macam metode untuk mengenerate interface ID. Interface ID, sekali lagi, interface ID ada di sini. Ya, sebenarnya kita paling gampang dengar interface ID berarti sesuatu yang ditempelkan di suatu device, interface yang ada di suatu device. Boleh itu Ethernet, boleh itu Wi-Fi adapter. Kita bisa generate interface ID ini dengan manual configuration atau di generate automatically oleh sistem. Nah, bisa juga di generate dengan menggunakan Extend Unique Identifier atau AUI 64. Jadi biasanya sih umumnya menggunakan AUI 64 ini karena pertama dia menggunakan MAC address. Kalau menggunakan MAC address itu sangat kecil sekali kemungkinannya terjadi duplicate address. Sehingga ini lebih aman. Ini lebih bisa menghindari terjadinya duplikasi alamat dalam satu jaringan yang sama. Karena MAC address itu secara standarnya tidak akan pernah ada sama di seluruh dunia, kecuali ada yang melakukan clone MAC address. Nah, kalau ada yang melakukan clone MAC address, bisa jadi nanti hasil penggunaan AUI 64-nya itu sama. Itu karena MAC address clone ya tentu saja namanya clone sama ya. Caranya cukup simpel untuk generate dengan menggunakan AY64 ini. Pertama, merubah angka yang ada di sini. Kalau ini 0 menjadi 1 ya. Di bit ke-7
pada oktet paling kiri. Kemudian MAC address ini dibelah sebenarnya, dibelah di sini, ini masuk sebelah kiri, nanti ini yang masuk yang sebelah kanan ini masuk sebelah kiri. Kemudian kita masukkan di tengah-tengahnya ini dimasukkan FE. Jadi di tengahnya kita masukkan FF dan FE. Nah, ini kita invert dulu bit ke-7 di oktet yang pertama, di invert. Kalau dia 0 nanti berubah jadi 1 di sini. Kemudian kita insert. Yang kedua kita insert FF dan FE. Kalau FF gampang ya, 111, 111 ini FF. Ini F, ini juga F. Kemudian ini lagi F, yang ini E. Sudah segampang itu. Ini dirubah ke heksadesimal, ini juga. Selesai, jadilah ini. Nah, ini kita jadikan sebagai interface ID dengan menggunakan teknik AUI64 standar. Mungkin kalau dilihat kayak gini ribet ya, maksudnya tuh capek Pak, itu kan banyak nolnya, kemudian angkanya juga bukan desimal, mainannya binar sama heksadesimal, nggak otak manusia banget. Mungkin ada yang beranggapan seperti itu. Ya, kita bisa coba dengan menggunakan converter ya, sebenarnya banyak konverternya. AUI64. Kok nggak ada? Nah, kita tinggal masukkan MAC address kita di sini. Nanti bisa di generate, masukkan di sini. Saya ambil contoh, ya saya saja ya, interface saya. Sebentar, ini MAC address saya. Bisa nggak ya kalau pakai itu langsung generate? Nah, oke, bisa. Jadi ini adalah interface ID-nya. Sekali lagi ini adalah interface ID. Interface ID itu kita taruh nanti berada di bagian kanan. Oke. Interface ID akan kita taruh di bagian kanan. Kita masukkan di sini. Depannya ya nanti prefix jaringan Anda dikasih prefix berapa gitu. Atau tadi kalau dalam IP4 Anda dikasih net ID-nya berapa. Misalkan 192, 68. Oh, nah, kita mau nyari ininya sebenarnya. Yang kita cari ini adalah interface ID-nya ada di sini. Sama dengan ini. Oke, sudah ketemu dengan cara AY64, baru nanti dimasukkan ke dalam format IP versi 6. Format lengkapnya, ada network prefix dan ada interface ID. Berikutnya global unique address. Global unique address ini alamat yang bisa dipakai untuk connect ke internet. Sederhananya gitu ya. Jadi kalau kita mau connect ke internet, kita pakai global unique address. Sekali lagi karena ada istilah global atau public, berarti dia adalah alamat publik. Ya, jadi dia sama dengan alamat publik IP versi 4, kita bisa gunakan untuk connect ke internet. Kita bisa pakai untuk connect ke internet, bisa dirutingkan selama masih pakai protokol IP versi 6 atau protokol internet, maka kita bisa pakai IP versi 6 ini untuk kebutuhan apapun, servis apapun yang ada di internet. Selama masih servis-servis yang ada di IP versi 6. Jadi sekali lagi,
service versi 4 belum tentu sama dengan IP versi 6, tapi mostly kebanyakan sama kayak DHCP versi 6 ada DHCP 6, ACMP versi 6 juga ada di IP versi 6, di apalagi ya, di IP versi 4 yang diturunkan dari IP versi 6 ada IPsec tadi. Tapi di IP versi 6 tidak ada broadcast address ya tadi, tidak ada ARP, sorry. Kita bicaranya protokol layanan service, tidak ada ARP. Jadi selama di dalam jaringan IP versi 6 itu ada servisnya, kita bisa gunakan global unicast address ini untuk berkomunikasi atau menggunakan servis-servis yang ada di jaringan IP versi 6. Nah, modelnya mirip kayak tadi juga, ada network address, ada host address atau host ID tadi ya, host ID, network ID. Di mana untuk network address-nya ini formatnya seperti ini ya, 3 bit, di depan ada 001, kemudian global routing prefix, artinya ini prefix atau address yang bisa digunakan buat routing ke internet atau global routing. Ya, connect ke jaringan publik. Kemudian ini adalah subnetnya, 16 bit. Ini untuk subnet. Nah, ini mungkin agak sedikit, bukan sedikit, ini lumayan banyak bedanya. Ada tambahan 2 field, di sini 1, 2 gitu. Kalau di dalam jaringan IP versi 4 kan cuman subnet ini aja ya, subnet, baru lanjut ke host ya atau interface. Kemudian yang berikutnya unicast address. Ya, unicast address, contohnya ada ULA. Ya, ini untuk lokalan saja, tapi ULA ini bisa digunakan dari satu subnet ke subnet yang lain. Jadi dia bisa nyebrang selama masih jaringan lokal. Misal nih, di Unmul ada fakultas teknik, ada fakultas MIPA, ada fakultas farmasi, ada fakultas kedokteran. Masing-masing ada routernya sendiri-sendiri itu. Kita bisa berkomunikasi dengan sesama ini ya, sesama internal Unmul karena itu lokal lah ibaratnya ya, lokal, jadi masih bisa tembus sampai ke sana. Tapi kita nggak bisa pakai untuk connect internet. Jadi kita hanya bisa di lokalan walaupun menghubungi router ya, atau di routingkan antar segmen lah istilahnya, antar segmen dalam suatu jaringan. Jadi sebenarnya di sini kita bisa lihat ada ada yang menarik. Di IP versi 4 kita dulu mensegmentasi jaringan itu dengan subnet. Kalau di sini kita selain menggunakan subnet, kita juga bisa menggunakan ULA ya, menggunakan ULA. Nah, di sini penandanya untuk format ULA itu adalah ya unique local address, ini penandanya ini FC00 atau FD00. Nah, untuk FC00 ini dipakai nanti untuk kalau ada keperluan di masa depan. Sementara ini masih yang digunakan adalah FD00. Yang berikutnya link local address atau LLA. LLA ini formatnya seperti ini. 10 bit pertama, kemudian 54 bit berikutnya, dan interface ID. Tadi interface ID kita bisa generate manually, automatically by system, atau kita mau generate dengan menggunakan EY64. Nah, link local address itu kita hanya bisa gunakan di dalam segmen kita saja, di dalam jaringan, benar-benar jaringan lokal aja ya, nggak bisa nyebrang router.
Jadi kalau misalkan kita punya jaringan ini, ya hanya berlaku di sini saja. Kita tidak bisa menggunakan LLA ini untuk menyeberang router. Kalau ada router di sini, kita mau ke sini ya nggak bisa. Ya. Dalam jaringan lokal, misalkan kita mau nyebrang dari routernya Fakultas Teknik ke router Fakultas Kedokteran misalnya, yang nggak bisa karena link local address hanya bisa dalam segmen yang sama. Dalam segmen yang sama aja, dalam beda segmen aja nggak bisa, apalagi keluar. Jadi ini juga nggak akan bisa dipakai buat ke internet, buat ke public address. Nah, biasanya LLE ini digunakan pada saat pemberian IP versi 6 melalui metode SLAC, Stateless Auto Address Configuration. Jadi kalau misalkan kita mengaktifkan SLAC di salah satu interface pada router, kemudian kita mau IP kita itu dikasih dengan metode SLAC, maka LLE ini bisa dipakai untuk proses komunikasi dari router ke arah device kita atau ke arah host. Selain itu juga bisa digunakan dalam neighbor discovery. Jadi neighbor discovery ini protokol yang digunakan oleh CIP versi 6 buat berkomunikasi antar node. Jadi kalau di dalam IP versi 4 itu ada ARP, di IP versi 6 ini penggantinya neighbor discovery. Sebenarnya basisnya adalah ICMP. Jadi neighbor discovery ini nanti kita lihat di depan. Neighbor discovery yang dipakai adalah ICMP versi 6 protokolnya. Nah, setiap interface apapun, baik itu Ethernet, Wi-Fi, atau Anda pakai Bluetooth, selama Anda menggunakan IP versi 6, maka harus punya link local address. Jadi harus ada link local address. Berikutnya multicast address. Ya, namanya multicast berarti kirim satu ke beberapa node. Sekali lagi, multicast itu mengirimkan ke banyak node, tapi nggak semua. Tapi kalau broadcast, kirimnya ke semua. Jadi bedanya antara multicast dan broadcast di situ ya. Kalau broadcast dikirim ke banyak node, tapi banyak semuanya maksudnya. Untuk multicast dikirim ke banyak node, tapi nggak semuanya. Di IP versi 4 sebenarnya ada multicast address. Kalau Anda belajar OSPF, OSPF banyak menggunakan multicast address buat berkomunikasi. Di IP versi 6, kita bisa gunakan skenario ini juga untuk membuat komunikasi one to many, tapi tidak ke semuanya, hanya ke mungkin beberapa host saja atau beberapa node saja yang mau kita masukkan dalam multicast address. Kita bisa berikan multicast address ini dengan format depannya seperti ini. Kemudian ada tambahan flag dan scope. Ya, scope ini akan menentukan grup mana yang mau kita multicast-kan atau grup mana yang mau kita kirimkan paket. Kemudian ini disimpan untuk keperluan ke depan, jadi nilainya 0 untuk sementara, baru kemudian adalah grup ID-nya. Nah, ini kembali ke yang tadi saya sampaikan tentang protokol ataupun metode yang digunakan oleh versi 6 untuk berkomunikasi dengan node-nya selama di versi 4 menggunakan ARP untuk menjembatani antara IP dengan MAC. Kalau di dalam IP versi 6 ini yang digunakan adalah neighbor discovery dengan menggunakan ICMP versi 6. Sebentar, saya coba cari ada nggak ya di sini kejelasan. Nggak ada kayaknya. Oke lah. Intinya IP versi 6 ini untuk neighbor discovery-nya dan proses untuk pemberian alamat segala macam
juga menggunakan ICMP versi 6. Nah, di sini disampaikan jika sebuah node memiliki alamat unicast atau unicast address, maka sebuah multicast address dengan solicit node ini di-generate. Kemudian setelah itu dia atau node tersebut bisa bergabung dalam sebuah multicast group. Ya, jadi multicast group ini sebelum join node-node-nya, maka dia harus terlebih dahulu membuat ini solicit node multicast address. Setelah terbentuk, setelah jadi baru bisa gabung di dalam multicast group tadi. Misalkan ini tadi kita mau buat sekian node dalam sebuah grup, maka dia harus melakukan metode ini dulu ya, pembuatan solicit node. Kemudian alamat ini nanti akan dipakai untuk proses neighbor discovery. Neighbor discovery ini maksudnya cara si IP6 ini menemukan node-node-nya atau menemukan host-host yang ada di dalam jaringan. Termasuk juga mendeteksi adanya alamat yang duplikatnya. Nah, ini tadi sudah saya sebut di depan. Duplikat address ini bisa kita hindari kalau misalkan interface ID-nya itu kita generate dari MAC address, karena MAC address itu sangat mustahil sekali ya. Bukan sangat mustahil, kecil kemungkinan untuk terduplikasi kecuali ada yang sengaja untuk mengcloning ya. Itu berarti kan ada orang yang iseng gitu, ada orang yang mau coba-coba. Jadi ada yang mau coba-coba masuk ke jaringan mungkin ya, dia mengklon ya, itu bisa terjadi duplikasi MAC. Dan kalau ada duplikasi MAC kita create pakai AUI64, kemudian juga bisa terjadi duplikat address. Nah, ini bisa dicek dengan mekanisme DAAD, duplicate address detection. Sekali lagi untuk solicit node multicast address ini hanya ada di local link saja. Jadi hanya ada di local link. Yang terakhir, unicast address. Kalau kita mau bikin CDN atau Content Delivery Network, nah ini misalkan kalau kita ngeping Google ya, Google itu kan IP-nya ganti-ganti. Nah, biasanya yang menjawab adalah server yang terdekat. Jadi web server yang terdekat, kalau kita lihat ini PC1, sebenarnya routernya bisa aja ke sini ya. Routernya itu bisa aja ke sini. Tapi karena menurut routing table-nya itu paling dekat adalah web server 1, maka PC1 itu akan mengakses ke sana. Alamatnya bisa jadi sama, alamatnya sama. Tapi dengan mekanisme ini dia akan mencari alamat yang paling dekat. Jadi salah satu keunggulan unicast address dari versi 6 kita bisa gunakan untuk content delivery network, di mana PC ataupun di sini host ya bisa mengakses layanan di internet jauh lebih cepat karena dia mengakses ke server yang terdekat posisinya dengan dia. Kita lihat konfigurasinya ya. Sudah jadi ada enggak ya? Oh, ini udah ada. Sebentar, ini dulu. Tahapan-tahapannya dulu deh. Nah, ini biasanya kalau kita punya jaringan yang berbasis IP versi 6, ini akan di-create
link local address, kemudian kalau kita mau connect ke internet, ya anggap ini connect ke internet. Maka kita gunakan ini global unique address, biasa di-assign oleh administrator lewat Slack atau lewat, bisa dibagikan juga lewat DHCP 6. Kemudian loopback address, ya di sini kita pakai loopback. Biasanya kalau di IP versi 4 itu kita nggak perlu define loopback, walaupun sebenarnya juga perlu juga. 127.0.1 loopback bukan itu ya, itu localhost. Kemudian multicast. Nah, ini solicit node. Ya, tadi kita bisa gunakan untuk mengecek ada duplikat atau enggak, dan juga untuk keperluan multicast yang lain. Untuk server atau router, ya kita bisa definisikan link local address. Ini wajib ya, ini wajib. Tadi juga di deskripsi depan. Kalau kita gunakan untuk connect ke internet atau public, harus ada global unique address. Loopback, ya mirip-mirip OSPF ya, ada loopback-nya. Kemudian multicast untuk semua node, dan juga untuk router. Jadi sekali lagi ada yang agak beda di sini, multicast ini bisa untuk node dan untuk router ya. Dan dipisah dua-duanya. Kemudian untuk solicit node multicast address, ya ini sama tadi, fungsinya sama dengan yang di sini. Nah, ini adalah tahapan-tahapannya. Sebelum IP versi 6 ini dipakai untuk mengirimkan paket, pertama harus dikonfigurasi dulu alamatnya, di interface maksudnya, kemudian ngecek ada duplikat atau tidak, kemudian baru address resolution. Sekali lagi, yang digunakan adalah discovery protocol, NDP. Sebentar, saya dari tadi tidak ketemu. Oh ya, ini dia. Ini yang saya cari-cari dari tadi. NDP pakai dalam proses untuk komunikasi di sini tidak menggunakan ARP tapi menggunakan ICMP versi 6 ya, ICMP 6. Jadi kalau port ICMP 6-nya ditutup, ini nggak akan bisa terjadi atau bermasalah nantinya. Nah, yang pertama biasanya akan dikonfigurasikan adalah global unique address dan link local address ya. Biasanya ini dulu, baru ya. Kita juga bisa menambahkan IP address lebih dari satu ya di interface. Nah, biasanya kalau di Windows tuh kita add IP versi 4 itu kan cuma bisa satu IP address, tapi kalau di IP versi 6 kita bisa nambahin beberapa IP address dalam sebuah interface. Sebenarnya di router bisa gitu, kalau kita implement di router bisa. Kan ini logical saja, nggak ada masalah. Untuk global unique address kita bisa tadi pakai manual, pakai Slack, stateless auto address configuration, atau kita mau pakai DHCP versi 6. Ya, ini dua ini otomatis. Begitu interface-nya nyala, langsung dikasih IP. Atau kita mau kasih secara manual juga boleh. Kemudian link local address, ya bisa manual, di-generate oleh sistem, atau tadi kita mau pakai AUI64. Yang lebih aman ya, karena di-generate dengan menggunakan MAC address. Setelah konfigurasi alamat selesai, kita cek ada nggak duplikasi alamat. Kalau nggak ada, proses address resolution, ditempelin ke MAC address ya. Kalau sudah ditempelkan dengan MAC address fix, nggak ada masalah, berarti kita bisa forward paket. Kita sudah bisa kirim-kiriman data dengan menggunakan aplikasi. Nah, ini tadi
network discovery protocol pakai ICMP versi 6, sudah saya jelaskan tadi. Mekanisme sebenarnya masih mirip dengan ICMP 4 ya, cuman ada beberapa tambahan di sini yang digunakan dalam proses NDP. Kalau kita bongkar, kita lihat flag-nya ini sebenarnya kita bisa baca ya di Wireshark paket-paket ini, mana yang router solicitation, router advertisement, neighbor solicitation, dan neighbor advertisement. Sistemnya seperti OSPF ya, ada advertisement di sini. Nah, untuk dynamic IP address configuration ada dua, tadi juga sudah saya sebutkan, ada yang stateful. Stateful ini semua di cover oleh DHCP versi 6. Termasuk config yang lain ya, alamat DNS, NIS, SNTP server, dan yang lain-lain. Dan juga tentu saja list time-nya, mau berapa lama dia dipinjamkan IP address. Ada juga pakai Slack ya, ada nggak Slack di sini? Nggak ada nih. Nggak ada Slack ya. Oke. Di sini stateless address configuration-nya pakai SMP versi 6 RE. Ada tambahannya ya di sini. Ya sebenarnya sama ya, mirip dengan yang di atas, tapi interaksinya cuma satu arah. Router langsung ngasih prefix seperti itu. Pokoknya ini punya router, ya sisanya dikasihkan ke sana. Kemudian duplicate address bisa dicek dengan menggunakan DAD, sama dengan ICMP versi 6 juga. Ya modelnya seperti Gratitus ARP, jadi Anda bisa buka kembali di bahasan ARP, modelnya seperti itu ya untuk melakukan pengecekan. Intinya dia sudah punya IP yang mau di-assign, dia akan nanya, CPC ini akan nanya, ada IP address yang sudah pakai enggak? Nah, dia akan kirim ke berapa node gitu. Kalau sudah dipakai, oh sudah dipakai. Nah, ini terjadi duplikat. Maka PC 1 harus mengenerate IP yang lain. Untuk proses address resolution yang ditempelkan ke MAC, ini menggunakan ICMP versi 6 juga. Ini menggantikan ARP di versi 4, jadi IP address ini akan ditempelkan ke MAC address. Jadi dia akan merequest, sorry ini nanya MAC address-nya, bukan menempelkan, tapi dia akan nanya MAC address-nya 201.2.22 ini MAC address-nya punya siapa gitu. Jadi dia akan tanya, ini nanya ke suatu jaringan ini punya siapa. Yang merasa punya itu akan membalas, merespon. Tapi meresponnya dengan menggunakan protokol ICMP. Jadi dia akan merespon bahwa oh MAC address sekian itu adalah punya saya. Nah, MAC address-nya akan di-generate di kedua belah pihak, ya, tabel MAC address dengan IP address. Kalau kita di dalam ARP itu kan ada ARP-A, nanti muncul tabel MAC address di sini dengan menggunakan ICMP versi 6. Pasti ada tabel MAC address dengan IP versi 6. Untuk konfigurasi, ya sama seperti IP versi 4 sebenarnya. Kita create di interface, kita aktifkan dulu IP versi 6-nya. Kemudian interface di enable, kemudian ini dibuat otomatis link local address. Kemudian untuk static seperti ini, ditempelkan ke interface tertentu. Untuk DHCP ya sama, DHCP-nya di enable, pakai DHCP 6, create pool, kemudian poolnya ini dibuat berdasarkan prefix dengan menggunakan prefix, udah cukup. Kemudian server poolnya ditaruh di interface berapa, ditaruh di interface 000. Kemudian kita bisa enable kan yang untuk router 3 juga
ini nanti interface mana yang mau di-enablekan DHCP-nya, kemudian ini di auto DHCP. Sesimpel itu. Ini pakai RA dan pakai Slack. Kemudian ini static route, ya sama sebenarnya. Routing di dalam IP4 dan IP6 nggak ada bedanya untuk static route. Mau kemana, pakai gateway mana. Intinya seperti itu. Anda mau kemana, gateway-nya apa. Mau kemana, gateway-nya apa. Mau kemana, gateway-nya apa. Oke, silahkan. Anda bisa ikuti kuisnya nanti di Learning Management System-nya Huawei. Silahkan dijawab di sana. Ya, tadi kita sudah lihat perbedaannya di IP6 dan IP versi 4. Banyak ya keuntungan IP versi 4. Anda bisa baca di tabelnya, dan juga saya rasa Anda sudah mulai harus mempelajari lebih dalam dan juga mulai menggunakan IP versi 6. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan jika ada pertanyaan Anda bisa sampaikan di perkuliahan yang berikutnya ataupun di dalam grup kita ya.